warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan mengambil tema tentang memperkuat akidah dengan mengingat mati. Pembicaraan tentang mengingat kematian adalah pembicaraan yang penting dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengingat kematian adalah pembicaraan yang berkaitan dengan beriman pada hari akhir. Karena kematian adalah berkaitan dengan keimanan pada hari akhir. Apabila seorang penceramah, ustadz, panutan agama, ulama, atau siapa saja yang memberikan pelajaran kepada umat, maka pembicaraan tidak lepas dari 4 poin, yaitu yang berkaitan dengan akidah, kemudian yang berkaitan dengan muamalah ataupun hubungan sosial antar sesama manusia, dan juga berkaitan dengan adab dan akhlak. Inilah 4 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh para ahli agama. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Disinilah letak pentingnya tema ini, karena jika akidahnya rusak, maka muamalah, ibadahnya, tingkah lakunya tidak akan bermanfaat. Anjuran mengingat kematian merupakan hal yang kerap disampaikan khususnya umat muslimin. Hal ini karena apa? Karena relevan dengan mengingat bahwa tidak ada makhluk hidup yang kekal di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yaitu maut. Salah satu makna dari mengingat kematian itu adalah menyiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Sementara bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, setelah manusia meninggal dunia tidak akan ada satu hal pun yang dibawa kecuali amal perbuatan selama hidup. Semua itu akan ditinggal di dunia ini, baik keluarga maupun harta benda, sementara yang akan menemani kita adalah amal yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, perintah mengingat kematian disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nah, di dalam hadis ini merupakan perintah, dan asal hukum perintah adalah kewajiban. Maka wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat tentang kematian itu. Saya lanjutkan lagi, orang beriman senantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Yang ada di dalam benaknya bagaimana bisa hidup 1000 tahun lagi, bagaimana bisa panjang umur, bagaimana kalau bisa selama-lamanya hidup di dunia ini, bagaimana cara berpikir orang-orang di sana tentang kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling rakus, kemudian kehidupan di dunia bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingin lama hidup di dunia ini, kalau perlu selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada di kiamat, tidak ada yang namanya hisab. Nah, itu berbeda dengan yang kita pikirkan, adalah mengingat kematian dan jangan lupa persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian cara lain yang bisa dilakukan dengan mengingat kematian yaitu melakukan ziarah makam. Meski kita dan Rasulullah SAW menganjurkan untuk terus mengingat kematian, hal ini tidak lantas untuk menakut-nakutin. Hal ini bisa disikapi dengan mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kapanpun bisa diambil sewaktu-waktu. Saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi selain berziarah kubur, hal lain yang bisa dilakukan adalah menjenguk kerabat atau keluarga yang sedang sakit. Ketika mengetahui ada saudara atau kenalan yang dalam kondisi sakit bahkan parah atau menjelang sakaratul maut, hal ini bisa mengingatkan
akan kematian yang terjadi pada siapa saja. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi. Momen kita melaksanakan sholat dan saat dimana ia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan waktu berdoa dengan Sang Pencipta. Waktu sholat hendaknya dinikmati dan diresapi sebagai tempat untuk kembali kepada Allah dan menghilangkan rasa keduniaan. Ibadah sholat sebisa mungkin kita abaikan, mengingat hal tersebut adalah salah satu bentuk hubungan antara hamba dengan Allah yang Maha Kuasa. Sebisa mungkin ketika azan berkumandang, segera manfaatkan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengingat kematian juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu bersegeralah untuk bertobat, hati yang selalu bersyukur, bersemangat untuk melakukan ibadah. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kepentingan setelah. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya adalah hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian dan langsung teringat dengan kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Semoga kita termasuk orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.